Perkenalkan, nama saya Clarita Frisilia Saragi, NIM saya 2130202001 dari jurusan Teknologi Informasi. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ade dalam mata kuliah IoT atau Internet of Things, maka saya akan menjelaskan tentang yang pertama sensor, yang kedua aktuator, yang ketiga jaringan P2P, yang keempat jaringan M2M. Yang pertama sensor. Sensor adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi, mengukur, menganalisa, memantau suatu kondisi dan kemudian merespon terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jenis-jenis sensor yang pertama itu sensor aktif. Ya, sensor aktif dikatakan jika sensor ini membutuhkan sumber daya eksternal. Jadi, untuk mengoperasikan sensor ini membutuhkan catu daya. Yang kedua, sensor pasif. Kalau sensor pasif tidak membutuhkan sumber daya dari luar untuk dapat beroperasi. Kemudian yang ketiga, analog. Keluaran dari analog akan berkelanjutan. Jadi sensor ini dikategorikan sebagai sensor analog. Keluarannya dalam bentuk gelombang dan itu berkelanjutan. Sedangkan sensor digital dalam bentuk diskrit 1 atau 0. Dan ada begitu banyak jenis-jenis sensor. Sensor jarak ultrasonik, sensor cahaya, sensor kelembapan, LDR, LM35, DHT11, dan ada begitu banyak jenis-jenis sensor sesuai dengan kegunaannya. Yang kedua, aktuator. Aktuator adalah perangkat yang mengubah sumber energi apapun menjadi gerakan-gerakan fisik. Ya, aktuator dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu aktuator piston pneumatik. Ya, apa yang dimaksud dengan aktuator piston pneumatik yaitu mengubah energi yang telah diciptakan oleh para kompresi udara untuk menjadi gerakan yang mekanis. Yang kedua, aktuator motor listrik adalah menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi untuk menggerakkan putaran yaitu menggunakan motor listrik. Yang kemudian yang ketiga, aktuator elektrohidrolik. Ya, suatu kenaikan tekanan yang terjadi pada bagian tertentu dari sebuah pembatasan fluida yang akan menyebabkan peningkatan suatu tekanan yang sama di dalam sebuah wadah. Jadi, aktuator elektrohidrolik ini menggunakan fluida yang meningkatkan suatu tekanan di dalam sebuah wadah. Yang keempat itu aktuator diafragma dan pegas. Untuk mendorong batang jenis aktuator ke bawah dengan jenis udara dari sebuah wadah diafragma. Yang kelima, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Ya, setelah tadi dari poin yang keempat, aktuator diafragma dan pegas, di aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi ini, setelah dilepaskan, maka pegas dilepaskan dan katup akan digerakkan. Selanjutnya, jaringan P2P. Ya, salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jadi ada yang dapat sebagai klien ataupun server dan dapat bekerja bersama-sama. Nah, kelebihan dari jaringan peer-to-peer ini, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Yang ketiga, tidak membutuhkan administrator jaringan. Namun, ada juga kekurangan dari jaringan peer-to-peer ini. Yang pertama, tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar, karena administrasi menjadi tidak terkontrol. Yang kedua, tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Yang ketiga, tingkat keamanannya rendah. Yang keempat, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Yang keempat, jaringan M2M atau
mesin to mesin. Sebuah istilah yang mengacu pada peranti keras atau device ataupun hardware yang dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa bantuan manusia. Ya, saat ini yang begitu sangat berkembang dengan pesat, IoT, Internet of Things contohnya, untuk memantau pH air pada tanaman hidrolik, tidak perlu lagi seorang petani harus hadir ke tempat itu. Tapi dengan memanfaatkan Internet of Things, maka petani dapat melihat dan memantau pH tanaman hidroliknya secara online yang tersedia melalui HP-nya masing-masing. Jadi dapat dipantau dengan menghubungkan Wi-Fi di program yang sudah dilakukan di alat yang ada di tanaman hidroponik, mengukur pH airnya yang akan dikirimkan langsung ke smartphone pengguna ataupun petani. Ya, itu penjelasan mengenai jaringan M2M atau contohnya tadi IoT. Sekian penjelasan saya mengenai sensor, aktuator, jaringan P2P, dan jaringan M2M. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.